Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, saya Siti Nursari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang risk response dari laporan akuntan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah bagaimana sih kita menguji apakah utang tersebut adalah benar dan jumlahnya tertulis di situ sudah lengkap atau belum. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah tracing. Tracing ini digunakan untuk menguji asersi kelengkapan. Jadi semua dokumen transaksi itu, baik keuangan, itu sudah dicatat dan dilaporkan. Nah, dari itu harus kita tracing dulu apakah sudah komplit rekodnya. Misalkan dari kasus Enron di 8 November tersebut tahun 2001, di mana si Enron ini kan memiliki utang. Dan pada kasus itu kita ketahui bahwa si Enron ini melaporkan laporan keuangannya, melaporkan ulang lagi sejak tahun 1997, dan kemudian tuh laporan tersebut tuh menurunkan ekuitasnya pemegang saham sebesar 2,1 miliar US dollar dan meningkatkan hutangnya sebesar 2,6 juta US dollar. Dan sehingga hal tersebut tuh menurunkan nilai investasi yang dikarenakan hutangnya itu terlalu besar. Karena di sebelumnya itu, hutang tersebut itu tidak tercatat di dalam neraca atau off balance sheet. Kemudian diklasifikasikan lagi nih, klasifikasi ulang sehingga tercatat dalam neraca. Hingga hutangnya itu tidak hanya sebesar 13 US dollar, tetapi bertambah hingga 38 juta US dollar. Nah, di mana pada kasus ini tuh kebanyakan Special Purpose Entity atau SPES. SPES itu adalah semacam kayak suatu entitas yang ada di perusahaan induk untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya seperti membagi atau menghilangkan resiko finansial. Dan lagi si Enron ini pada kayak kerjasamanya itu tidak tercatat juga dalam neraca karena memiliki banyak hutang. Jadi pada kayak kerjasama itu dia tidak tercatat tuh dalam neraca, sehingga ya utang dia sebenarnya banyak. Nah, pas udah kayak konsolidasi ulang, timbullah ketidakcocokan yang menyebabkan nilai ekuitas perusahaan itu jatuh. Dalam kasus Enron ini, kita bisa menguji menggunakan tracing untuk uji asersi kelengkapan. Jadi kan tracing itu untuk memeriksa utang yang belum tercatat. Lalu hal yang kita lakukan adalah memeriksa dokumen utang seperti PO atau purchase order, bukti penerimaan barang, dan invoice yang dicatat pada akhir tahun yang belum pernah dilunasi oleh klien. Kemudian dokumen utang itu kita telusuri lagi ke laporan pengeluaran RO. Kemudian kita vouching, terus konfirmasi. Lalu kemudian kita merekalkulasi, menyelidiki, dan merekonsiliasi perbedaan saldo hutang hasil dari konfirmasi dari file induk utang usaha. Kemudian kita observasi, menentukan pengungkapan yang cukup atas utang atau jatuh tempo utang terhadap pihak yang berelasi. Dan dokumen utang itu kita telusuri lagi ke laporan pengeluaran RO. Kemudian kita vouching, terus konfirmasi. Lalu kemudian kita merekalkulasi, menyelidiki, dan merekonsiliasi perbedaan saldo hutang hasil dari konfirmasi dari file induk utang usaha. Kemudian kita observasi, menentukan pengungkapan yang cukup atas utang atau jatuh tempo utang terhadap pihak yang berelasi dan utang yang dijaminkan. Cara menguji saldo utang bisa dilakukan dengan cara menguji substantif pada saldo utang. Lancar ditujukan untuk menunjukkan adanya penyajian hutang lancar yang tidak lebih rendah dari yang seharusnya. Tujuannya adalah yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi
yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang harusnya dicantumkan dalam neraca. Yang ketiga, untuk membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang dicatat di neraca. Dan yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima adalah membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Keberadaan atau eksistensi dalam suatu aktiva tidak dapat dilihat hanya dari ujung fisiknya saja. Namun, ada pula yang tidak ada wujud fisiknya. Ya, misalnya piutang dan utang usaha. Sehubungan dengan saldo piutang, manajemen hanya menyatakan bahwa piutang yang terdiri atas piutang usaha benar-benar ada dalam tanggal neraca. Langkah pertama adalah merekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang terdapat dalam neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Usut saldo piutang usaha ke dalam, maksudnya yang ada di neraca, ke saldo akun piutang usaha. Langkah kedua adalah hitung kembali saldo hutang di dalam buku besar. Gunanya itu kayak untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun piutang usaha. Kemudian tuh kita konfirmasi atas saldo tersebut, seperti saldo tagihan pelanggan yang merupakan suatu pengujian paling penting untuk menentukan keberadaan piutang usaha yang dicatat. Nah, ketika misalkan pelanggan ini tidak menanggapi kayak kita ini dia nggak kayak konfirmasi gitu. Nah, maka auditor harus mengkonfirmasi tuh, harus periksa dulu, memeriksa dokumen-dokumen sebagai pendukung untuk mengecek pengiriman barang, juga menguji bukti penerimaan kas selama masa tenggat, yakni gunanya untuk mengetahui apakah pembayaran sudah dilakukan. Kemudian valuation, cara menguji bahwa misalkan aset tetapnya ada, bagaimana perhitungannya, apakah sudah benar. Nah, pertama kita tuh bisa kayak kita cek dulu ke lapangan dengan cara inspeksi. Jika misalkan aset tetapnya tuh ternyata dipinjam, nah kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak tersebut tuh, apakah benar ada atau tidaknya. Dan bisa juga dilakukan dengan bukti semacam kayak bukti pembelian, kayak voucher pembeliannya. Nah, di situ tuh kita bisa hitung tuh penilaiannya dan dilakukan rekalkulasi. Lalu kita bisa minta kepada klien top schedule atau supporting schedule aset tetap, sehingga bisa dapat dilihat saldonya berapa, saldo awalnya, berapa penambahannya, berapa pengurangannya, dan berapa saldo aset tetap tersebut. Kemudian kita bisa periksa footing dan cross footing, serta cocokkan tuh totalnya dengan general ledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. Dan apakah setiap penambahan dan pengurangan itu aset tetap ini dilengkapi oleh supporting dokumen atau tidak, termasuk juga otorisasinya. Nah, dari penyajiannya bisa kita lihat nih, apa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, ya ketentuan penyajian baik di dalam neraca, laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan. Terima kasih atas kesempatan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.